Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, saudara semua yang Allah muliakan, di pagi hari ini Allah masih memberikan kita semua kesehatan. Kita berharap, berdoa kepada Allah, semoga Allah terus memberikan keberkahannya, Allah limpahkan kepada kita keistiqomahan dalam beramal sholih. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan bahasan tafsir surat An-Nur. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ayat ke-11 bersama Ustadz Saiful. Kita pada pagi hari ini, saudara semua, insyaallah kita akan melanjutkan tafsir surat An-Nur ayat ke-12 dan ke-13. Seperti biasa, kita akan membaca terlebih dahulu ya ayatnya di pagi hari ini. Ayat ke-12 dan ke-13. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Silakan saudara semua ikuti bacaan saya ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون فأولئك عند الله هم الكاذبون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Laula id sami'tumuhu. Mengapa? Kenapa tidak laula itu? Jika sami'tumuhu, kalian mendengarnya, dhannal mu'minuna wal mu'minat, orang-orang yang beriman baik laki-laki dan orang-orang yang beriman baik perempuan, dhanna berprasangka baik bi anfusihim kepada diri mereka sendiri, khaira, berprasangka baik. Wa qalu, dan mereka mengatakan, hadza ifkum mubin, ini adalah
berita bohong yang jelas, yang nyata. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Kenapa tidak? Yang orang-orang yang menuduh itu mereka mendatangkan 4 saksi. Bi arba'ati syuhada. Fa idlam ya'tu bi syuhada, jika mereka tidak mendatangkan saksi-saksi itu, fa ulaika indallahi humul kadzibun. Maka mereka itu di sisi Allah adalah orang-orang yang berdusta. Dalam pandangan Allah, mereka yang tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi itu adalah orang-orang yang berdusta, orang-orang yang fajir, orang-orang yang berbuat dosa. Baik, saudara semua, nah, seperti halnya di ayat ke-11 yang sudah kita bahas, bahwa ini masih berkaitan dengan kisah Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini dari akar berita bohongnya, yang menuduh bahwa Aisyah sudah berbuat serong, naudzubillah. Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin sudah dianggap berbuat tidak baik ya dengan Sofwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. Seorang sahabat mulia Sofwan bin Mu'attal. Ketika pulang berperang, ini singkat kisah seperti yang sudah disampaikan, karena cincin dari Aisyah ini hilang, tertinggal. Nah, kemudian akhirnya Aisyah radhiyallahu anha tertinggal rombongan dan tertidur di perjalanan, kemudian bertemu dengan Sofwan bin Mu'attal. Nah, peristiwa ini jadi kesempatan bagi Abdullah bin Ubay bin Salul untuk menanamkan kebencian, terlebih orang-orang yang ada penyakit hati di dalam hatinya. Dan orang-orang yang beriman pun ya mereka tidak diuji oleh Allah dengan berita bohong ini. Ini menunjukkan saudara semua, berita bohong itu bukan hanya bagi orang-orang awam, orang-orang yang kurang imannya, orang-orang yang kuat imannya di antara para sahabat pun mungkin diuji dengan berita bohong. Ini di zaman yang informasi begitu mudah hari ini, bagi kita harus bisa memfilter mana berita-berita yang layak kita konsumsi, kita sebarkan, mana berita-berita yang memang baik itu kita share kepada orang lain. Kita harus bisa memilah-memilih itu. Nah, kita lihat aspek ta'lim dulu di dalam ayat ini. Nanti tazkiyah mungkin kita diakhirkan supaya jadi apa makna-makna atau pelajaran hikmah yang dari sisi akidah dan akhlak, insya Allah nanti kita akhirkan. Di sisi ini kita akan berbicara terkait dengan fikih dan bahasanya. Dan kemudian aspek-aspek mengapa ayat ini turun. Ayat ini itu berkaitan dengan Abu Ayyub Al-Ansori. Nah, saudara semua, ada teladan yang baik ketika berita bohong itu datang. Itu seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansori. Ini dalam beberapa kitab tafsir, riwayat-riwayat ini dicantumkan oleh para ulama tafsir. Di antaranya Imam Ibnu Katsir. Nah, dan istrinya ketika datang berita bohong terkait dengan Aisyah radhiyallahu anha, dua orang sahabat ini berprasangka baik. Karena tentu kan siapa Aisyah radhiyallahu anha? Mereka sudah kenal. Siapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Tidak mungkin. Nah, Aisyah radhiyallahu anha yang begitu terhormat melakukan sesuatu hal yang tidak baik seperti itu. Nah, ini pun bisa jadi identifikasi lah. Awal ketika kita melihat seseorang ada tuduhan yang kurang baik, kemudian keseharian kita saksikan itu dia baik. Untuk sementara kita tidak menahan itu, berhusnudzon terlebih dahulu, berprasangka baik terlebih dahulu. Nah, ini ada kisahnya. Ini saya ambil dari tafsir Imam Ibnu Katsir. Nah, satu waktu ini Abu Ayyub Al-Ansari ini anna Aba Ayyub Khalid bin Zaid. Qalat lahu imra'atuhu Ummul Ayyub. Satu waktu Ummu Ayyub istrinya itu berkata kepada Abu Ayyub, "Ya Aba Ayyub, ama tasma'u ma yaqulun nas bi Aisyah?" Kamu dengar tidak tentang orang-orang
yang membicarakan Aisyah radhiyallahu anha. Kata istrinya. Qala na'am wa dzalikal kadzib. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, begitu cepat karena saya tahu siapa Aisyah radhiyallahu anha. Ya benar, itu dusta. Ya kan? Berprasangka baik kepada Aisyah. Kemudian ditanya Ummu Ayyub ini oleh suaminya, oleh Abu Ayyub. Akunti fa'ilatan dzalika ya Ummu Ayyub. Apakah kamu nih, melakukan hal itu wahai Ummu Ayyub? Qalat, la, wallahi. Kata Ummu Ayyub, la, tidak demi Allah. Ma kuntu li af'alahu. Aku tidak akan mau melakukannya hal itu. Nah, kemudian kata Abu Ayyub, fa Aisyah wallahi khairun minki. Kalau misalnya Ummu Ayyub saja itu tidak mau melakukan perbuatan buruk, perbuatan keji, ya, perbuatan menjijikkan yang dituduhkan oleh berita bohong itu kepada Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Ayyub saja tidak mau, apalagi Aisyah. Yang kata Abu Ayyub, Aisyah itu lebih baik dari dirinya, yang dipilih oleh Allah untuk menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin, ini diantara akidah, kekuatan akidah kita. Di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kita muliakan itu bukan hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi termasuk orang-orang yang di sekeliling Rasulullah, istri-istri Rasulullah, anak-anak Rasulullah, para sahabat Rasulullah. Itu bagian dari akidah kita yang harus kita muliakan. Kalau misalnya orang-orang yang terdekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dituduh jelek akhlaknya, dituduh jelek akidahnya, seperti halnya tuduhan-tuduhan Syiah kepada para sahabat Nabi yang menganggap sudah murtad sebagian sahabat Nabi, menganggap khianat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Naudzubillah. Nah, ini maka dalam hal ini buruk dalam akidah Ahlussunnah ini telah bertentangan dengan akidah-akidah kita. Maka kemudian, falamma nazzalal Qur'an dzakarallahu azza wa jalla man qala fil fahisyah. Maka kemudian ketika Al-Qur'an itu turun berkata tentang fahisyah, maqala min ahlil ifki innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Allah ketika itu berfirman, innal ladzina, sungguh orang-orang yang mendatangkan berita bohong itu usbatun minkum, itu mereka bagian dari golongan kalian. Yang maksud adalah Hasan dan para sahabatnya yang tertipu, ya, yang terlalu bermudah-mudah menerima berita bohong itu tanpa diklarifikasi, tanpa bukti, apalagi berkaitan dengan tuduhan zina. Maka kemudian, turunlah ketika itu, ketika para sahabat ada yang menerima berita bohong itu, ada yang berhusnudzon kepada Rasulullah, kepada Aisyah, turunlah laula id sami'tu dzannal mu'minun. Kenapa tidak orang yang mendengar berita itu, orang-orang yang benar-benar beriman itu berprasangka baik kepada Aisyah, berprasangka baik kepada Rasulullah. Maksudnya seperti kama qala Abu Ayyub wa sahibatu. Seperti yang dikatakan oleh Abu Ayyub dan istrinya. Ini jadi pelajaran Bapak Ibu semua yang sudah berpasangan, jangan mudah-mudah ngobrol sesuatu yang kiranya belum pasti. Berita-berita tentang para artis, ya, ini yang mudah diobrolkan, si fulan, naudzubillah, si fulan berzina, si fulan berselingkuh, si fulan. Lebih baik membersihkan hati kita supaya bersih dari tuduhan-tuduhan itu. Kemudian ini beberapa aspek taklim kembali. Orang yang menuduh zina, orang lain harus mendatangkan 4 orang saksi. Ini seperti yang sudah kita bahas, ya. Dia harus mendatangkan 4 saksi. Ini dalam Islam syariat rajam, ya, ataupun termasuk jilid, ya, cambukan, itu memang tidak begitu mudah untuk dipraktikkan, karena orang-orang berzina itu ketika hendak dihukum harus bisa mendatangkan 4 saksi. Maka jika tidak dapat mendatangkan 4 saksi itu, orang yang menuduh mengatakan orang lain berzina, maka dia itu berdusta di hadapan Allah. Dia adalah termasuk orang yang berdosa. Dengan hati-hati saudara semua. Ketika kita mendengar berita tentang tetangga, naudzubillah, rekan, kerabat, berita-berita buruk itu, kemudian kita
mudah menyampaikan kembali kepada orang lain tanpa kita mengetahui apa adakah bukti terkaitan itu. Nah, lebih baik kita menahannya. Walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum tsamanina jaldah. Orang-orang yang menuduh berzina kepada perempuan-perempuan yang terjaga muhsan, ya, kemudian tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka ia dijilid, ya, dicambuk sebanyak 80 cambukan. Bahkan kesaksiannya pun tidak akan diterima selamanya. Kemudian, ini ada hal yang menarik dalam ayat. Ada iltifat dalam ilmu balaghah. Ini ada yang disebut dengan iltifat. Pengalihan dari domir yang asalnya mukhotob, domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, kemudian berubah menjadi domir goib. Nah, saudara semua bisa diperhatikan kembali ya. Laula id sami'tumuhu. Nah, ini kira-kira saya ingin tanya coba. Ustaz Beni, ini kebetulan yang belajar bahasa Arab saja ya, yang mengikuti. Ustaz Beni, sami'tum, itu domir apa itu? Domir antum, Ustaz. Ya, antum. Kalau dhonnal mu'minun, kata dhonna, itu domir apa? Zonna, antuna. Bukan. Kalau dhonnal mu'minun itu, dia fiilnya domir huwa. Al mu'minun merujuk kepada mereka. Iya, merujuk mereka. Jadi, ini perhatikan. Idh sami'tum. Kenapa kalian tidak ketika kalian mendengar, nah itu. Kenapa kalian ketika mendengar berita bohong itu, dhonnal mu'minun. Allah tidak mengatakan kalian harus berprasangka baik, tidak. Tapi orang-orang yang beriman itu berprasangka baik. Nah, jadi seolah-olah orang yang mendengar berita buruk itu, kemudian yang menerima berita buruk itu, dipisahkan oleh Allah dengan hakikat keimanan. Ada domir yang berbeda. Jadi ketika Allah merujuk kepada para sahabat yang tadi menerima berita buruk itu dengan domir antum, tapi ketika menyebutkan orang-orang yang berprasangka baik itu dari kalangan beriman itu bukan domir antum, tapi domir mereka. Jadi ketika menyebut kalian berprasangka buruk, tapi ketika menyebut berprasangka baik, orang-orang yang beriman dengan domir hu. Nah, ini yang disebut dengan iltifat. Seperti halnya dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan? Asalnya domir goib dulu, alhamdulillahirabbil alamin, seolah-olah Allah itu goib. Tidak disebut kamu, tapi kemudian iyyaka ke domir antum. Nah, iltifat di sini ini maknanya adalah makna taubih, celaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman yang terlalu bermudah-mudah menerima berita bohong. Sampai hari ini saya sering menasihatkan kepada para jamaah yang mudah ya bersiapa lagi di kondisi politik yang mulai memanas kembali. Nah, ini selalu sangat mudah untuk menyebarkan video, berita yang tidak valid, yang begitu mudah menyebar berita-berita itu. Nah, ini kata Imam Wahbah Az-Zuhaili, dzannal mu'minun al-aslu an yuqala dzanantum. Nah, ini kata dzannal mu'minun itu asalnya dzanantum. Kan laula id sami'tumuhu dzanantum. Nah, harusnya gitu kan. Dzanantum anfusakum khaira. Kenapa kalian ketika mendengar berita itu tidak berprasangka baik kalian, tapi ternyata dengan domir hum. Nah, apa maknanya? Lakin ustu'mila bi tariqil iltifat minal khitabi ilal ghaibah mubalaghah fit taubih, sebagai bentuk mubalaghatan fit taubih. Jadi Allah mencela orang-orang yang beriman, menegur, ya. Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman dengan bahasa seperti itu, kalau benar-benar benar mukmin, kalau benar-benar orang-orang yang beriman itu tidak akan mudah berprasangka buruk. Orang-orang beriman itu orang-orang yang senang berprasangka baik kepada orang lain. Nah, wala fata nazar ila anal iman yaqtadi husnul dhann. Ini menunjukkan bahwa kalau ada kesucian iman di dalam hati kita, itu pasti berprasangka baik kepada orang lain.
Baik. Nah, kita lanjutkan. Dan kita lihat kembali ada aspek ta'lim, ini ada sisi bahasa. Ini kata Imam Asy'arawi, seorang ulama kontemporer yang luar biasa. Allah memerintahkan untuk berprasangka baik kepada diri sendiri, bukan kepada Rasulullah dan istrinya. Ini perhatikan dari kata laula. Saudara semua, ini apalagi yang sedang belajar bahasa Arab. Kata laula ini itu adatun lil khassi wal hassi. Jadi kata laula itu adalah satu kata yang menunjukkan khusus dan hassi. Jadi dorongan dari Allah. Nah ini laula id sami'tuhu dhannal mu'minun. Ini dorongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal kebaikan. Nah, di annahu jala fi hadhil fitnah rijalun wa nisa. Dikarenakan ketika itu kenapa Allah mengatakan al-mu'minun wal mu'minat? Padahal kan sebenarnya kalau menyebutkan dengan kata al-mu'minun saja itu cukup untuk mewakili al-mu'minat. Tapi Allah ingin seolah-olah menegaskan ketika mengatakan dzannal mu'minuna wal mu'minat, berita bohong yang tersebar ketika itu ternyata menjangkit bukan hanya kepada orang-orang yang beriman, tapi termasuk kepada wanita-wanita yang beriman. Nah, rijalun wa nisa. Wal Qur'an la yahussuhum ala dhannil khair bi Rasulillah au zaujati. Nah, sedangkan Al-Qur'an tidak mendorong mereka untuk berprasangka baik kepada Rasulullah atau istrinya. Ini perhatikan nih, saudara semua. Ayat ini Allah tidak menyuruh kepada orang-orang yang kepada para sahabat untuk apa? Untuk berprasangka baik kepada Rasulullah dan istrinya. Tapi justru Allah memerintahkan untuk para sahabat berprasangka baik kepada diri mereka sendiri. Ini perhatikan. Kan ini peristiwanya tentang Aisyah. Allah tidak mengatakan berprasangka baiklah kepada Aisyah. Tidak. Tapi Allah menyuruh agar para sahabat berprasangka baik kepada diri mereka sendiri. Wa innama dhannal khair bi anfusihim. Nah, maksudnya begini, saudara semua. Kalau misalnya para sahabat ketika itu yang mereka yang menerima berita bohong itu, kemudian mereka percaya dengan berita bohong itu kepada Aisyah, kenapa kata Allah mereka tidak berprasangka baik? Jangan kepada Aisyah lah, tapi kepada diri mereka sendiri. Kalau misalnya berita itu datang kepada diri mereka sendiri, kira-kira percaya tidak bahwa itu dilakukan? Andaikan kepada para sahabat sendiri, pada diri mereka sendiri saja, mereka tidak akan percaya melakukan keburukan itu, apalagi keburukan itu kepada Aisyah. Makanya lihat di dalam ayatnya, Allah tidak menyuruh untuk berprasangka baik bi anfusihim khaira. Kenapa orang-orang yang beriman itu tidak berprasangka baik bukan kepada Aisyah, tapi kepada diri mereka sendiri? Ini bayangkan. Ini bahasa Allah seolah-olah Allah ingin mengingatkan, ya jangankan kepada Aisyah, kepada diri kita sendiri begitu. Ini kepada diri para sahabat sendiri, itu kan tidak layak berita bohong itu. Tidak pantas berita bohong itu. Kemudian para sahabat percaya. Nah, apalagi kepada Aisyah, tentu Aisyah yang lebih suci. Nah, dalam hal ini tidak mungkin melakukan keburukan itu. Nah, termasuk hal ini saudara semua, kita ketika mendengar berita-berita bohong itu kepada guru-guru kita, sahabat kita, pertama hal yang Al-Quran ajarkan kepada kita, adab kita adalah berprasangka baik. Nah, adapun nanti misalnya ada bukti-bukti yang mohon maaf naudzubillah misalnya ada oknum-oknum di pesantren yang melakukan keburukan yang memang sudah terbukti keburukan, tentu jangan malu mengatakan bahwa itu buruk. Ini mohon maaf ada beberapa pesantren yang memang ketika beberapa guru ya, oknum-oknum guru, oknum-oknum ustaz, oknum-oknum kiai yang terbukti melakukan keburukan misalnya, melakukan
hal yang tidak pantas lah di pesantrennya, kemudian pesantren menutupinya, ini tidak baik. Nah, tentu dalam hal ini Islam harus tegas. Kalau memang buruk terbukti keburukannya, dia jahat, tegas. Hukum harus ditegakkan. Tapi kalau misalnya, nah itu hanya berita-berita, kita harus bisa mengerem, mampu kapan ini tidak baik, itu disebarkan, diceritakan. Nah, baik, saudara semua. Nah, kemudian, apa aspek tazkiyah dalam ayat ini? Dalam kisah Aisyah ini terdapat takdib, kata Ibnu Katsir. Ada penanaman adab dari Allah dalam permasalahan yang dialami oleh Aisyah. Nih, hati-hati orang-orang yang suka berprasangka buruk kepada orang lain. Iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadits, kata Rasulullah. Waspadalah dengan buruk sangka, karena buruk sangka adalah sejelek-jeleknya perkataan dusta. Ayat ini tentang Aisyah radhiyallahu anha, Allah cantumkan di dalam surat An-Nur, di mana An-Nur, kata para ulama, adalah ayat-ayat tentang pendidikan keluarga. Jangankan jauh kepada orang lain. Ini penting untuk membangun hubungan yang baik antara pasangan. Bagi ustaz-ustazah semua yang posisinya menjadi istri, berprasangka baik selalu kepada suami. Nah, kan biasanya tidak suami sedikit berbeda, misalnya pulang telat, kemudian agak mungkin kok parfumnya udah berbeda ya? Dari mana? Atau misalnya ada hal-hal yang ini kepada suami, termasuk suami kepada istri. Nah, ini dicantumkan kepada suami dan istri dalam pendidikan keluarga. Jangankan kepada orang lain, apalagi kepada orang-orang mulia seperti Aisyah radhiyallahu anha. Kepada istri suami, orang-orang terdekat, dihilangkan prasangka-prasangka buruk itu. Dan itu akan menanamkan ketenangan kepada kita. Nah, kemudian pentingnya berprasangka baik kepada orang-orang yang solih, kepada orang-orang yang mulia. Baik. Saudara semua, dari kisah ini pula dapat kita dapatkan bahwa tidak semua hal yang kita dengar, yang kita ketahui, yang kita baca, itu boleh diceritakan kepada orang lain. Tidak semua. Makanya Nabi SAW mengatakan, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Cukup bagi seseorang itu dianggap sebagai seorang pendusta kalau dia senang menyampaikan seluruh apa yang ia dengar. Tidak setiap apa yang kita ketahui itu cocok, layak untuk didengar oleh orang lain. Nah, makanya kita harus bisa memilih mana yang memang layak untuk disampaikan kepada orang lain, ataukah mana sesuatu yang memang tidak layak disampaikan kepada orang lain. Nah, ada satu contoh teladan yang sangat baik sekali ini dalam berbaik sangka kepada orang lain. Ini dan diantara tanda cahaya keimanan. Ini kalau dalam riwayat lain, nah ini Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya Ummu Ayyub, ini dalam riwayat seperti ini. Satu waktu Abu Ayyub dia berkata kepada istrinya, kepada Ummu Ayyub, ala taraina ma yuqal. Ini bagaimana pandangan dirimu tentang peristiwa ini, kata Abu Ayyub. Nih, apa kata Ummu Ayyub? Ini perhatikan. Jawaban luar biasa dari Ummu Ayyub ketika mendengar berita bohong itu. Ketika mendengar berita bohong tentang Aisyah itu. Dia mengatakan, lau kunta badala Safwan akun tatadzunu bihurmati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam su'an. Kalau misalnya, nah, engkau wahai Safwan, kata istrinya, kalau engkau menggantikan posisi Safwan, nih, apakah engkau akan mengira kamu menodai kehormatan Rasulullah atau berprasangka buruk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau misalnya posisinya Safwan, apakah mungkin kehormatan Rasulullah itu jatuh kalau misalnya Abu Ayyub itu menjadi Safwan?
Kemudian kata Abu Ayyub, lah tentu tidak. Faqalat, kemudian Ummu Ayyub mengatakan, walau kuntu ana badala Aisyah. Kalau misalnya aku, misalnya itu kata Ummu Ayyub, kalau aku menggantikan posisi Aisyah ketika itu bersama Sofwan bin Mu'attal misalnya, radhiyallahu anha, ma kuntu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan pernah mau berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Ayyub, kalau aku di posisi Aisyah ketika itu, apalagi pulang berperang, mungkin tidak, aku tidak mau untuk berkhianat kepada Rasulullah. Kemudian kata Abu Ayyub dan Ummu Ayyub, fa Aisyah khairun minni. Dan Aisyah itu lebih baik daripada diriku, kata Ummu Ayyub. Andaikan aku saja tidak mau berkhianat kepada Rasulullah, apalagi Aisyah radhiyallahu anha. Wa Sofwan khairun minka, sedangkan Sofwan pun itu lebih baik daripada dirimu, kata istrinya. Sofwan itu lebih solih daripada dirimu, daripada Abu Ayyub. Maka mustahil Sofwan itu melakukan, andaikan Abu Ayyub saja tidak mau melakukan hal itu, kan itu tidak mau menodai kehormatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi ya Abu Ayyub aja tidak mau, apalagi Sofwan yang lebih solid. Nah ini masya Allah, ini luar biasa. Jadi teladan yang baik dari Abu Ayyub dan Ummu Ayyub. Nah saudara semua, nah inilah beberapa aspek ya yang bisa kita ambil pelajaran dari dua ayat ini, dari ayat ke-12 dan ayat ke-13, bagaimana adab-adab kita ketika datang berita buruk. Nah, hadirkan prasangka-prasangka baik kepada orang-orang yang terdekat kepada kita, kepada orang-orang soli, apalagi saudara semua. Nah ini diantara adab yang sangat penting dalam pembinaan keluarga kita, ya, kepada saudara, kepada bibi, kan seringkali karena hanya berita bohong, kemudian kita menjadi berbeda perilaku kita kepada orang lain. Contoh misalnya, ada satu berita tentang misalnya tentang paman, bibi, kakak, adik. Kita biasa dengan kakak itu biasa, bahkan sangat dekat misalnya, berhubungan dekat, baik, ramah, misalnya apa, ya berkomunikasi baik, silaturahim kita baik dengan kakak. Tapi kemudian ada berita yang tidak mengenakan hati tentang kakak, misalnya, bahwa kakak ini melakukan keburukan ini, keburukan ini. Itu karena jangankan ketika kita percaya, ketika kita mendengar berita itu saja, ketika kita kemudian mengobrol dengan kakak, itu rasanya berbeda. Apalagi percaya dengan berita itu yang mungkin belum jelas, ya, terlepas apakah nanti terbukti ataukah tidak terbukti. Misalnya, ya bisa jadi saudara kita itu memang melakukan keburukan itu, tapi bisa jadi dia sudah bertobat kepada Allah. Coba kalau misalnya bayangkan kita tidak pernah mendengar berita itu dan kita berhubungan baik saja dengan saudara-saudara kita, akhirnya kan sikap kita kemudian menjadi berbeda kepada saudara-saudara kita karena kita mendengar berita-berita buruk itu. Ini pentingnya. Coba bayangkan kalau misalnya masyarakat kita di negeri ini dia menjaga lisannya dari keburukan-keburukan itu, maka sepertinya akan bersih, suci hati-hati orang-orang di negeri ini. Nah ini pentingnya adab ini. Baik saudara semua yang Allah muliakan, ini mungkin hanya itu yang bisa saya bahas pada ayat ke-12 dan ke-13 ini. Insya Allah mungkin untuk kelanjutannya ayat ke-14 dan selanjutnya insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali bersama Ustadz Saiful ya di minggu yang akan datang. Semoga beliau dalam keadaan sehat, Allah berikan kemudahan berbagai urusannya. Hanya itu mungkin pada pagi hari ini, semoga bermanfaat dan menjadi keberkahan untuk kita semua. Sebelum ditutup mungkin ada yang ingin ditanyakan, disampaikan, silahkan. Di sini ada Teh Dini, Teh Hanifah, Teh Fitria, Teh Endah. Alhamdulillah bisa hadir. Baik, yang off cam tidak apa-apa ya, silahkan. Hanya itu mungkin kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, alhamdulillah untuk apa tilawah dan tafsir ayat ke-12 dan ke-13 ini kita sudahi. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan kembali bagi rekan-rekan
yang mungkin nanti tidak bisa hadir ya, insya Allah mungkin bisa dilihat rekamannya atau mungkin ingin share kepada teman-teman yang lain terkait dengan tafsir ini, boleh share. Mohon maaf atas segala kekeliruan, kesalahan dari saya pribadi. Adapun yang benar semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah melindungi kita semua, keluarga kita, pasangan-pasangan kita, Allah jaga anak-anak kita. Kita memohon berharap kepada Allah semoga Allah memberkahi segala aktivitas kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallah khairan. Syukran Ustaz. Izin Afwan, keluar. saat ini Afwan. Ya beres, Adi Yusuf.